Halo semua, hari ini hari yang penuh damai sejahtera, hari yang penuh kemurahan Tuhan. Amin. Selalu ada harapan, karena selalu ada Tuhan yang kita pegang di hidup kita. Amin. Saat ini kembali saya mau membagi kebenaran dari berkat yang saya terima melalui kebenaran firman dari Mazmur pasal 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mungkin kalau kita ingat, ini seperti seruan di akhir-akhir hidupnya Yesus saat disalibkan ya. Kemudian ayat 3, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ayat 4 yaitu ya. Ayat 5, kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Ayat 6, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Jadi dari ayat 2 sampai ayat 6 ini saya dibukakan, diingatkan kembali kalau seringkali kita seolah-olah seperti dekat sama Tuhan, seperti mengenal hati Tuhan. Tetapi sebenarnya bukan karena kita benar-benar mengenal Tuhan karena membangun hubungan yang dekat, tapi tahu tentang Tuhan hanya sebatas informasi dari kesaksian orang, dari khotbah, dari media sosial, dari ucapan turun-temurun dari orang tua tentang Tuhan, dari orang-orang sekitar yang kita anggap lebih rohani atau lebih dewasa dari kita. Intinya dari luar, bukan kita dapatkan dari pengenalan yang sungguh-sungguh. Jadi makanya dikatakan di sini, engkau bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, engkau meluputkan orang Israel dari berbagai-bagai pencobaan. Itu kata nenek moyang. Terus di ayat 6 dikatakan, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Jadi ibarat iman copy paste. Kopi dari kesaksian ini, kopi dari kebenaran ini, kopi dari perkataan orang. Jadi menganggap sudah mendengar tentang kasih Tuhan, tentang kebenaran Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang mujizat Tuhan, tapi hanya sebatas ngikut aja, ibarat tidak benar-benar memahami bahkan mengalami. Bukan maksudnya kita harus mengalami sama penderitaan dengan kesaksian orang, atau orang diberkati berkelimpahan kita harus ngalami. Enggak, tiap orang unik, diberikan memori-memori kebangunan rohani atau memori pengenalan akan Tuhan. Itu unik tiap orang. Tapi kita harus hati-hati, jangan sampai kita mengira iman kita semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh karena mendengar tentang iman orang ini, mendengar tentang iman orang itu, mendengar tentang kesaksian orang itu. Enggak, iman itu enggak bisa di copy paste. Kita enggak bisa copy iman orang yang 100%, kita anggap iman kita sudah 100%. Pertolongan Tuhan yang diterima orang sudah 100%, kita anggap
kita sudah menerima pertolongan Tuhan 100%, tidak menjamin. Mana bisa iman di copy paste atau ditiru. Iman ya benar-benar tumbuh dari hati kita, dari pengenalan kita akan Tuhan, dari komitmen kita untuk terus percaya sekalipun mujizat belum terjadi, sekalipun doa belum dijawab, sekalipun kita belum melihat yang kita harapkan, ya iman kita tetap di dalam Tuhan. Jadi mari melalui ini kita disadarkan kembali, mari kita punya waktu-waktu khusus sama Tuhan. Mungkin kita gak punya waktu banyak karena sibuk, tapi yang penting hati kita tetap bergetar untuk mengandalkan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan bukan sebatas saat duduk, lipat tangan, bernyanyi tentang Tuhan, enggak. Saat dimanapun bisa, dalam hati. Saat kita ketemu orang, kita bisa doa dalam hati. Tuhan Yesus terus melindungi. Saat kita dikatakan apa, kita bisa doa dalam hati, Tuhan Yesus menguatkan. Jadi betapa simpel kita membangun kedekatan dengan Tuhan, dan itu membangun kedekatan sama dengan makin memupuk iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi mari kita rindu mengalami Tuhan, mengalami iman yang sungguh-sungguh atas kesadaran dan pemahaman kita sendiri, bukan hanya mendengar kesaksian orang atau mujizat yang orang terima. Kita jangan terkecohkan di situ. Tidak menjamin kita sering mendengar yang rohani, kita sering melihat mujizat dari yang dialami orang, itu gak menjamin iman kita sungguh-sungguh kuat. Oke, membantu iman kita mulai bertumbuh, tapi iman sungguh-sungguh kuat ya kalau benar-benar kita sendiri yang pupuk. Ibarat tanaman cabai dan tanaman terong. Misal tanaman terong subur. Kalau tanaman terong yang subur, mana mungkin tanaman cabai dengan melihat tanaman terong itu subur, tanaman cabai juga langsung subur? Ya enggak. Kalau yang dipupuk bagus tanaman terong, ya tanaman terong lah yang subur. Kalau tanaman cabai gak dipupuk, gak dirawat, gak dibersihkan, dijauhkan dari hama atau binatang-binatang yang merusak, ya gak bakal subur juga. Walaupun tanaman cabai pandang-pandangan sama tanaman terong, atau walaupun dalam satu area, tapi kalau tanaman cabai itu gak dipupuk, gak dirawat, ya gak bakal mengikuti suburnya tanaman terong di dekatnya. Jadi begitu kita ada pun dalam komunitas rohani, kita ada pun 24 jam ikut acara-acara rohani, atau kita memiliki komunitas yang selalu mengingatkan kita tentang Tuhan. Kalau dasar hati kita gak memupuk sendiri tentang pengenalan akan Tuhan, tentang kerinduan sama Tuhan, tentang bergetarnya hati kita kalau kita tahu kebenaran tentang firman dan benar-benar menggali, merenungkan tentang kebenaran perkataan Tuhan, ya ibarat rumah yang dibangun di atas pasir, gampang terhanyutkan sama ombak-ombak masalah, sama ombak-ombak pencobaan, sama ombak-ombak penderitaan, karena gak dibangun di atas fondasi yang kuat tadi. Fondasi yang kuat dari hidup kita apa? Iman yang terus kita pupuk tiap hari makin bertambah, tiap hari makin bertambah, tiap hari makin tenggelam dalam kehausan akan kebenaran firman. Kehausan kita itu yang membuat iman kita semakin kuat.
Jadi ayo sama-sama kita diingatkan lagi melalui firman ini betapa kasihannya dari beberapa ayat ini. Seolah-olah dia sudah kenyang dengan kesaksian banyak orang, dari nenek moyangnya, dari kesaksian Yesus bertahan di kayu salib, dari orang-orang di sekitarnya mungkin tentang kebenaran. Tapi di sini dia mempertanyakan, si ini dapat itu, si ini dapat itu. Iman itu bukan untuk dipertanyakan, apalagi diadu. Kita nggak usah seperti mengadu iman. Benar-benar jangan sampai menyedihkan akhir-akhir hidup kita dengan seolah-olah seperti kenyang sama hal-hal rohani, tapi kerinduan yang sungguh-sungguh untuk tahu akan kebenaran, bahkan melakukan kebenaran, itu kita lupakan. Padahal semakin kita praktekkan tentang kebenaran, semakin iman kita terpupuk. Ini juga sangat menampar saya. Jangan hanya tahu tentang kebenaran, harus mau ada tindakannya. Dan jangan hanya mendengar kesaksian-kesaksian orang. Oke, itu memicu iman kita sama Tuhan. Tapi yang benar-benar membuat iman kita kuat, ya pengenalan yang sungguh-sungguh sama Tuhan, hanya itu. Sehingga gak gampang goyah. Jadi mari jangan kita copy paste iman kita dengan iman atau kesaksian sekitar kita. Kita harus punya kekuatan iman sendiri. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya kita pupuk, kita gemukkan, kita besarkan iman dan hanyutnya kita di dalam kebenaran akan Tuhan. Amin. Kemudian dari Mazmur pasal 22 ayat 7. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Jadi benar-benar kontradiksi kan? Di 5 ayat pertama seolah-olah tahu banget tentang kebaikan kebesaran Tuhan. Tapi di 2 ayat selanjutnya, kenapa benar-benar sangat merendahkan diri dan seperti tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Menganggap dia ulat, menganggap hinaan orang, padahal kita berharga loh, kita biji matanya Tuhan. Jadi benar-benar dibukakan di sini. Saat kita belum mengalami Tuhan atau menaruh kepercayaan penuh sama Tuhan, maka kita akan merasa tetap manusia yang tidak ada apa-apanya. Bukan maksudnya kita sombong setelah kita di dalam Tuhan, enggak. Tapi kita harus sadar kita berharga. Kalau nggak sadar kalau kita berharga, berarti sama aja kita mengaminkan gak ada Tuhan yang berharga di hidup kita. Kita berharga karena kita terima Tuhan dalam hidup kita. Kita memang harus rendah hati seperti Bapa, tapi kita tetap berharga. Sadar kalau berharga bukan berarti sombong. Tapi kenapa orang kebanyakan melihat dirinya tidak berharga, dirinya biasa-biasa aja, dirinya nol? Karena kebanyakan orang atau kita melihat diri kita secara jasmani aja. Secara jasmani ya banyak kekurangan lah. Orang yang langsing pun akan ada yang lebih langsing dari dia.
Orang yang tinggi pun akan ada orang yang lebih tinggi dari dia. Orang yang putih pun akan ada orang yang lebih putih dari dia. Orang yang pintar akan ada orang yang lebih pintar dari dia. Orang yang kaya akan ada juga orang yang lebih kaya dari dia. Jadi kalau hanya melihat terus secara jasmani, atau bagaimana orang melihat kita berdasarkan yang kondisi fisik kita atau apa yang kita miliki, ya bagaimana kita bisa benar-benar melihat diri kita sebagai ciptaan yang berharga yang diciptakan Tuhan. Jadi disinilah iman mulai diasah. Tahu tentang dahsyatnya kuasa Tuhan tidak menjamin kita tetap merasa berharga dan pribadi yang spesial ketika banyak banget alasan atau banyak banget tekanan yang melayakkan, seolah-olah melayakkan kita itu terlalu biasa dan tidak berdaya. Di luar Tuhan kita memang tidak berdaya, tapi kalau kita tetap pegang iman kita sama Tuhan, kita tetap punya kekuatan, kita tetap punya daya yang kuat, kita tetap sangat-sangat berharga. Pernah ada kesaksian pendeta, jadi diri kita ibarat begini, uang 100.000, yaitu termasuk berharga dan itu nilai tertinggi untuk mata uang di Indonesia ya. Belum ada yang satuan 200.000 kan, 100.000. Nilainya 100.000 ya. Dikucek-kucek misal, diinjak-injak, diludahi misal, udah kumal. Tapi ketika dibersihkan lagi, ketika dirapikan lagi, yang kumal, yang dikucek-kucek tadi, uang 100.000, tetap nilainya 100.000, gak akan jadi 10.000. Jadi begitu juga ibaratnya kita. Apapun tekanan, apapun proses, apapun yang membuat kita seperti sedang diremukkan, seperti sedang dikucek-kucek sama segala masalah bertubi-tubi, tapi berharganya kita gak akan berubah oleh masalah, oleh tekanan, oleh hinaan dunia, oleh pandangan direndahkan sama dunia. Oke, mereka memandang rendah mungkin secara harta, secara jabatan, secara postur fisik, secara intelektual. Oke, merasa masih di bawah mereka. Oke, it's fine. Dunia. Tapi jangan kita kemakan sama pandangan orang atau pandangan mata kita secara jasmani aja. Kita harus tetap memandang dan sungguh-sungguh percaya kita ini berharga sebelum kita ditenun dari kandungan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita tetap ciptaan Bapa kita yang sangat berharga, karena hanya kita manusia yang diciptakan segambar serupa sama Tuhan. Yang lain hanya melalui perkataan alias biasa aja. Jadi ayo tetap kita kuatkan pengharapan kita, iman kita, ketahanan kita di dalam Tuhan, apapun kondisi yang ingin menyerang kita. Baik hati kita seperti menghantui kita, pikiran kita seperti menyerang kita, orang sekitar kita seperti melemahkan kita. Hello, mari tetap bangkit, mari tetap sadar. Bahkan ketika kita bangun pagi, kita mengatakan, aku berharga, aku dikasihi, aku diberkati. Aku sangat dirindukan sama Bapa setiap detik untuk mendekat kepadanya. Amin. Kalau memang kepercayaan diri kita mulai goyah dengan masalah-masalah dunia atau himpitan apapun, ayo
kita paksakan perkataan positif tetap keluar dari bibir kita. Sekalipun hati lagi gak enak, pikiran lagi kacau balau, badan lagi lemah, tapi jangan kita biarkan sekalipun bibir kita mengutuki diri kita sendiri dengan berkata negatif tentang kita. Iya, aku layak begini, aku gak punya ini, aku memang dihindari karena begini, aku memang penuh kesalahan, bla 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 bla. Kita salah bukan berarti kita gak berharga, kita tetap berharga. Ibarat kayak uang 100.000 tadi dibuang di tempat banyak kotoran pun, kalau dibersihkan lagi tetap 100.000, gak berubah. Jadi kita tetap berharga. Dan kesadaran kalau kita tetap berharga adalah dari iman yang terus kita pupuk tadi. Jadi jangan pernah kita lemahkan dengan sengaja iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan karena alasan apapun sekalipun diri kita sendiri mau mematikan iman kita. Jangan pernah, tetap pegang prinsip iman harus tetap di atas segala-galanya di dalam Tuhan, di atas apapun. Jadi makanya sekali lagi mari kita benar-benar hidup karena prinsip di dalam Tuhan. Bukan hidup berdasarkan pikiran, berdasarkan suasana hati, berdasarkan kondisi aman atau tidak, berdasarkan berkelimpahan atau berkecukupan atau enggak, atau apapun itu. Mari kita diingatkan lagi, kita hidup karena prinsip yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Prinsip di dalam Tuhan, prinsip iman yang kuat, prinsip terus bertahan sekalipun, tapi tetap bertahan sampai selama-lamanya. Amin. Kamu berharga, saya berharga, kita berharga karena Bapa kita yang menciptakan kita. Amin. Terus di Mazmur pasal 22 ayat 9. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya, bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Itu ayat 10 ya. Sekarang ayat 11. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku. Ayat 12. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Di sini benar-benar makin diuji lagi iman. Jadi di sini dibukakan seringkali iman atau kepercayaan yang semakin kuat atau semakin penuh sama Tuhan akan muncul bagaikan matahari terbit, mulai terbit iman kita, mulai terbit kekuatannya. Saat benar-benar seakan-akan tidak ada lagi pengharapan di hidup ini, nggak ada lagi yang bisa menolong, atau seolah-olah sudah sangat buntu semuanya, barulah kembali lari ke Tuhan, karena nggak ada lagi yang bisa nolong. Ujung-ujungnya baru balik ke Tuhan. Mau nggak mau balik, kalau nggak ya mau bagaimana bertahan hidup. Dan pada kondisi seterpuruk ini, ketika balik ke Tuhan, baru benar-benar merasakan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Baru benar-benar iman yang kuat itu mulai dipupuk. Ibarat kondisi anak bungsu
yang waktu dia kondisi berkelimpahan, kondisi nyaman, dia gak butuh Tuhan, dia meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan Bapaknya. Padahal bisa diartikan seperti yang saya ceritakan di awal, dia di komunitas rohani pasti. Terus dia pasti sudah sangat sering mendengar tentang kebenaran, tentang kesaksian. Tapi kenapa akhirnya meninggalkan Tuhan? Ya karena iman tadi hanya niru-niru doang, hanya copy paste. Tidak benar-benar memupuk sendiri iman di dalam Tuhan. Akibatnya ketika ada godaan, kayak anak bungsu ini, ketika ada godaan untuk ke diskotik, untuk hambur-hamburin duit, untuk seks bebas, untuk beli-beli barang mewah berlebihan supaya dipandang wow, akibatnya memilih meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman di dalam Tuhan. Karena iman di dalam Tuhan menurutnya gak membuatnya eksis. Tapi dengan harta berlimpah, dengan terlihat banyak cewek di sekitarnya, dengan terlihat gaul dalam harta-harta, baik mobil, pakaian, tas branded, atau keliling ke luar negeri sana sini, itu saya misalkan ya. Itu sering sekali orang terjebak demi bisa dipandang wow, demi bisa terlihat eksis, meninggalkan imannya atau meninggalkan kerinduannya untuk memupuk imannya, untuk memupuk pengenalannya akan Tuhan. Karena orang luar, apalagi yang gak kenal Tuhan, gak akan memuji kita kalau kita kuat di dalam Tuhan. Enggak, mereka akan memuji apa yang mereka anggap levelnya tinggi secara dunia, dari apa yang dikenakan, apa yang dimiliki, dari postur fisik dan semuanya. Dan baru ketika benar-benar jatuh seperti anak bungsu itu, benar-benar sudah kehilangan semua, gak ada lagi jalan, bertahan hidup pun gak bisa, baru kembali ke Bapa. Sering sekali kita seperti itu. Ketika kita sudah dihancurkan sama godaan itu sendiri, sama tipu muslihat si iblis yang awalnya dia memberikan kemewahan, terus kita termakan, akhirnya kita hancur akibat kemewahan itu, akibat semua godaan itu. Dan kalau kita udah hancur, iblis pun meninggalkan kita. Ngapain? Dia akan menghancurkan yang lain yang sedang kondisi aman-aman. Dan saat dalam zona itu barulah kita sadar, Tuhan di mana? Tuhan tolong. Begitu juga anak bungsu, ketika kondisi mengenaskan, dia baru kembali ke Bapaknya. Jadi benar-benar ini tamparan keras. Jangan kita terlena untuk tidak memupuk iman kita dan pengenalan kita dan prinsip kita yang teguh sama Tuhan. Karena sekali kita lengah, gak terus memupuknya, gak terus kuat di dalam Tuhan, gak terus pegang prinsip, cepat atau cepat terbawa sama arus-arus yang awalnya lebih wow daripada hubungan sama Tuhan, tapi akhirnya menenggelamkan kita sampai mati. Wow. Tapi dalam kondisi itu pun Bapa kita baik. Ketika pun kita pernah meninggalkan Dia dan kita kembali, Dia tetap membuka tangannya lebar-lebar, membuka hatinya yang penuh kasih untuk kita. Dan biarlah ini benar-benar cambukan buat kita. Ketika kita sadar hanya Tuhan pengharapan kita, jangan mau kita lepas lagi. Jangan mau kita jatuh
ke lubang kematian lagi. Jangan mau kita mimpi buruk lagi. Itu ibarat mimpi buruk. Kalau benar-benar sudah jatuh tertimpa tangga, kehilangan pengharapan, itu mimpi terburuk. Tapi syukurlah Tuhan selalu ada untuk membangunkan kita dari mimpi buruk, untuk punya pengharapan yang baru di dalam Dia. Jadi efek positifnya saat benar-benar jatuh, disitulah saat benar-benar kita mulai memupuk iman kita. Karena gak ada lagi yang bisa kita harapkan. Mari terus bersinar di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan, dan memupuk iman kita pelan tapi pasti. Amin. Terus di Mazmur ayat 14, mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Yang ayat 19 ini seperti kisah Yesus ya, yang saat dibagi-bagikan pakaiannya dan membuang undi. Jadi ini benar-benar curhat keterpurukan banget ya. Sampai segala tulangku dapat kuhitung, berarti saking kurus keringnya karena tekanan ya. Dan di sini benar-benar dibukakan ketika awal-awal kita benar-benar berharap terus sama Tuhan. Seringkali saat kita mulai hidup sungguh-sungguh, yang ada malah tantangan, masalah, tekanan lebih banyak dari sebelum kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kayak bertubi-tubi diserang terus, bahkan lebih parah. Dan kalau gak kuat di masa seperti itu, bisa kembali murtad dari Tuhan. Karena sebenarnya setelah kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, mulai belajar ikut Tuhan sungguh-sungguh, disitulah kita benar-benar dimurnikan, benar-benar dikuliti kitanya dari segala dosa, dari segala hal-hal gak berkenan, dari segala hal-hal buruk yang kita lakukan sebelumnya. Di situ kita dimurnikan, dikuliti, niat hati kita sesungguhnya itu bagaimana. Atau kita mulai dikuduskan, disucikan dari semua pelanggaran kita sebelumnya. Harus melalui ujian yang lebih dalam, yang lebih keras. Tapi tetap aja lebih dalam pun proses atau tantangan yang kita alami setelah ikut Tuhan. Tetap asal kita berpegang sama Tuhan yang hidup, sesakit apapun proses yang harus kita jalani, tetap percaya kita diciptakan lebih dari pemenang. Jadi kita pasti menang. Ada waktunya kita melihat kita menang atas proses itu. Jadi ayo, mari kita tetap taat, setia sampai akhir sama Tuhan. Sampai akhir, bahkan selama-lamanya. Jangan berakhir malah. Ketaatan kita, hati kita yang haus akan Tuhan. Jadi kalau dari kisah ini saya benar-benar diingatkan. Misal ada orang yang sedang luka-luka, mungkin kecelakaan motor
tangannya ada yang berdarah atau kakinya ada yang berdarah. Terus karena kondisi sangat luka-luka, ada beberapa yang masih percaya dengan tidak ke dokter dulu, kasih ramuan ini dulu, dibalut ini dulu, ditutup sama kopi, ditaburi sama kopi, dan lain-lain. Tapi akhirnya apa? Makin parah lah lukanya, makin infeksi, gak sembuh. Udah makin hancur lukanya, makin parah, baru terakhir ke dokter. Jadi ibarat itu, ada orang ketika dia di dalam pencobaan, tekanan, mencari pertolongan dari sesamanya manusia dulu. Ibarat itu, kasih ramuan-ramuan dulu. Terus ketika gak ada yang bisa nolong lagi, atau ketika lukanya sudah makin parah, luka berdarahnya gak sembuh, udah makin infeksi, baru ke dokter kan, baru cari Tuhan, ibarat seperti itu. Nah, ketika datang ke dokter, lukanya itu gak simsalabim langsung hilang, mana ada kayak gitu. Yang ada dibersihkan dulu. Kalau dibersihkan pasti sakit, karena seperti kayak di ibarat lantai kayak di brush gitu. Kalau dibersihkan ya luka juga dibersihkan dulu, apalagi kalau banyak ramuan-ramuan apa semua, kopi atau apa yang ditabur, harus dibersihkan dulu. Dan saat dibersihkan itu terlalu sangat sakit, malah lebih sakit daripada waktu awal berdarah, awal luka. Begitu juga ketika kita di dalam Tuhan, ketika kita baru benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang ada saat kita mulai dibersihkan lebih lagi, yang ada makin sakit, makin prosesnya itu makin mengerikan, serasanya godaannya itu makin bertubi-tubi. Dimurnikan sama Tuhan, diserang juga sama si iblis. Jadi tekanan seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Makanya kalau gak kuat di masa pembersihan itu, bisa kembali murtad dari Tuhan, bisa kembali ninggalin Tuhan. Begitu juga kalau ibarat luka berdarah, dibersihkan, dikasih cairan yang mungkin panas, yang mungkin perih untuk membersihkan luka. Yang ada kalau gak nahan, gak pasrah, gak berserah aja sama dokternya, yang ada bisa ninggalin dokternya, memilih kasih ramuan apa lagi, minum apa lagi yang lain, yang obat-obat yang di luar dari dokter. Sering sekali seperti itu. Jadi benar-benar hati-hati banget kita. Tuhan gak bilang setelah ikut Tuhan hidup akan aman dan tidak akan ada tantangan. Enggak. Semakin banyak tantangan atau proses malah. Tapi tujuannya apa? Untuk makin membersihkan kita, untuk makin memurnikan niat hati kita. Dan percaya aja, kayak luka yang dibersihkan tadi, setelah dibersihkan, udah dibersihkan itu sakit, pasti kalau misal harus ada sisa-sisa daging busuk yang dipotong, dibersihkan, atau harus ada yang ditutup, dijahit, pasti disuntik lagi sama penahan rasa nyeri atau dibius. Itu lebih sakit lagi, udah luka ditusuk lagi. Jadi ibarat seperti itu. Udah jatuh tertimpa tangga lagi sama tekanan, sama proses. Ibarat seperti itu malah yang bisa dirasakan ketika ikut Tuhan. Bukan karena Tuhan jahat, tapi itulah prosesnya, itulah seninya. Anggap aja itulah seninya di dalam mengikut Tuhan. Jangan lihat kesakitan seperti kesakitan. Karena seperti tadi, luka berdarah yang sakit ketika dibersihkan, tujuannya apa? Supaya nanti sembuh. Begitu juga kita. Kalau memang harus menerima ada tekanan, ada serangan, ada tantangan, ya anggap aja itulah seni dalam hidup kita. Jangan melepaskan Tuhannya. Jangan menganggap tantangan, proses, tekanan, himpitan
lebih berharga dari Tuhan. Makanya kita lepas Tuhan jadinya. Karena begitu besar tantangan yang kita gak tahan, jadi kita lepas dari Tuhan. Ada pikiran dari si iblis bilang, kan ikut Tuhan makin tersiksa kan, makin melarat, makin menderita kan, makin susah makan kan. Begitu banyak cara si iblis untuk makin menyerang kita. Menyerang secara langsung dengan tipuan muslihatnya, dan menyerang secara tidak langsung dengan membodohi kita melalui pikiran dan suara hati kita. Dan kalau nggak benar-benar pegang prinsip tadi, prinsip sekalipun, ya udah terbawa perasaan, terbawa logika, ya udah meninggalkan Tuhan lagi. Ibarat maju mundur jatuhnya, iman maju mundur, taat maju mundur. Tapi untung Bapak memang tetap setia, dia tetap menunggu kita sekalipun kita maju mundur. Jadi mari kita tetap percaya, apapun yang harus kita lewati setelah kita benar-benar semakin mau sama Tuhan, semakin mau memupuk iman kita, apapun yang harus kita lewati, biarlah itu jadi seni, jadi pengalaman hidup kita, dan pasti akhirnya adalah kemenangan di dalam Tuhan. Seperti luka yang dibersihkan tadi. Setelah dibersihkan, setelah dibius, setelah dihilangkan daging busuknya, setelah ditutup lagi atau dijahit, setelah dibalut, setelah minum obat, setelah dirawat dengan baik, akhirnya apa? Kering dan sembuh lukanya. Jadi ada saatnya masa-masa tekanan atau proses itu ada saatnya berakhir. Ada saatnya pasti. Yang tidak berakhir di hidup kita hanyalah kasih Tuhan. Semuanya pasti ada saatnya berakhir. Entah itu tekanan, himpitan, masalah, kemelaratan. Tapi jangan pernah imani di dalam Tuhan akan melarat atau tidak bisa makan. Tuhan tetap sanggup mencukupkan segala keperluan kita. Amin. Jangan punya iman miskin juga. Enggak, kita punya Tuhan yang kaya, masa iman kita miskin? Jadi ayo benar-benar iman kita jangan iman maju mundur, atau iman kita gagal bertumbuh karena borok tekanan, borok masalah, borok penghinaan. Jangan, borok luka busuk pun bisa Tuhan sembuhkan, bisa Tuhan bersihkan hati dan hidup kita dari luka-luka atau masa lalu terbusuk apapun, borok apapun dalam hidup kita bisa dikeringkan, dibersihkan, dipulihkan sama Tuhan Yesus. Jadi mari tetap miliki prinsip kuat, tetap pegang Yesus apapun keadaannya. Karena akhirnya adalah kemenangan, damai sejahtera, dan kekuatan yang baru setiap hari. Pasti Tuhan berikan, sekalipun harus sedang menghadapi segala yang gak enak, borok-borok dunia. Amin. Haleluya. Terus di ayat 20, tetapi engkau Tuhan janganlah jauh dari kekuatanku, ya kekuatanku, segeralah menolong aku, lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari dalam mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarkanlah terhadap dia. Hai segenap anak cucu Israel,
sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Dan mungkin bisa kita lanjutkan baca sampai ayat 32. Kenapa saya baca? Ya karena sambung menyambung masalahnya. Di ayat 32 kelanjutannya, mereka akan memberitakan keadilan kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Jadi di sini ketika sudah sungguh-sungguh semakin merasakan kasih Tuhan, atau pengenalan kita dengan Tuhan semakin membuat kita berbunga-bunga hidup kita, semakin kita merasakan sari-sari dari nikmatnya mengenal Tuhan, mau gak mau kita akan tergerak untuk mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan di hidup kita, atau membagi berkat yang kita terima dari kebenaran firman-Nya. Kita pasti tergerak untuk mau membagi yang Tuhan bagikan ke kita. Jadi kembali lagi, ketika saya benar-benar merasakan betapa manisnya arti dari perkataan Tuhan, saya gak bisa diam aja menyimpan makna yang Tuhan bukakan. Walaupun itu seperti tidak terlihat seperti bawa barang mewah atau uang yang berkelimpahan, gak terlihat. Tapi dengan percaya diri saya tetap mau bagi. Makanya saya buat YouTube ini, supaya orang yang malas baca firman pun ketika mendengar YouTube yang saya bagikan ini, ya secara gak langsung mau gak mau dia mulai mau tahu tentang Tuhan. Jadi mari ketika kita semakin sudah mencicipi nikmatnya makna perkataan Tuhan, makna janji Tuhan, makna mujizat Tuhan, mari kita bagi apa yang bisa kita bagi. Mungkin kita belum bisa bagi barang-barang mewah, uang yang banyak, atau apapun itu. Tapi kalau kita benar-benar sadar Tuhanlah yang paling berharga, justru yang kita bagikan itu lebih berharga dari apapun. Dan kita dengan percaya diri, dengan bahagia untuk membagikan itu. Jadi tiap orang pasti punya pengalaman indah bersama Tuhan, punya pemahaman indah tentang kebenaran, dan ketika kita dapatkan itu, mari kita bagikan. Kalau saya nggak punya banyak kesempatan bercerita langsung, ya makanya melalui YouTube saya bagikan. Ya mungkin beberapa orang lebih suka bercerita melalui tulisan atau cerita langsung atau apalah itu. Yang penting jangan kita simpan sendiri tentang nikmatnya kebenaran firman-Nya dan bahagianya kita saat kita semakin diberkati melalui firman dan kebenarannya. Biar semua orang juga merasakan berkat yang sama. Karena itulah salah satunya kita dititipi berkat Tuhan melalui kebenarannya. Jadi mari kita tetap semangat, sekalipun kita mendengar hal rohani setiap hari, tapi iman kita tetap harus kita pupuk sendiri berdasarkan
pemahaman, pengenalan, dan kita tenggelam di dalam Tuhan setiap hari. Jangan iman copy paste, tapi iman yang tidak tergoyahkan. Dan mari tidak lari dari proses, tetapi berserah penuh, karena Tuhan kita sanggup memulihkan dan merancangkan masa depan yang baru yang mungkin sudah sirna sebelumnya dalam hidup kita. Dan jangan pernah kita meninggalkan Tuhan untuk kedua kali, untuk kesekian kali mungkin, sekalipun dalam keadaan tidak sangat enak. Segala sesuatu pasti ada akhirnya, tapi kasih Bapa dalam hidup kita tidak akan berakhir apapun kondisi kita. Kasih-Nya sempurna. Kalau berkurang sedikit aja, Dia bukan Tuhan. Karena kasih-Nya sempurna, makanya Bapa kita adalah Tuhan yang hidup, yang paling tertinggi di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah iman, pengharapan, dan cinta kita sama Tuhan terus kita jaga dan kita serahkan di dalam takut akan Tuhan dengan suka hati dan bahagia. Ayo tetap bahagia di dalam Tuhan, karena Tuhan bahagia banget menciptakan kita. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. God bless you all.